Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di channel baru saya, Bapak Peternak Milteng. Dan pertama-tama gue ucapin dulu selamat tahun baru untuk semuanya. Semoga di tahun ini semuanya orang bisa sehat-sehat dan semoga pull rates kita semua sangat-sangat baik. Nah, di video kali ini gue akan mendokumentasikan gimana gue akan berusaha untuk mulai merawat kartu-kartu lagi setelah sekian lama. Meskipun gue terakhir main Pokemon itu di tahun 2005, Pokemon TCG-nya, gue masih sempat main TCG lain. Gue dulu main Magic the Gathering terakhir di tahun 2017. Jadi ya masih ada hal-hal lah yang gue ingat untuk gimana sih cara merawat kartu yang proper. Walaupun dulu juga sebenarnya nggak seproper itu sih gue ngerawat kartu ya. Tapi gue mau mencoba improve kali ini cara gue merawat kartu untuk Pokemon TCG gue ini sekarang. Jadi gue berpikir yang pasti gue butuh album binder. Dan kriteria album binder yang gue cari itu harusnya seperti apa sih? Apakah gue pakai sejenis opener terus dikasih inner insert gitu kan? Yang biasa buat pocket kayak dulu ada Ultra Pro atau Ultimate Guard seingat gue, atau gue nyari binder yang udah jadi aja kan ada di marketplace ada beberapa. Terus apakah gue harus pakai Dexmat lagi atau Playmat untuk ketika gue proses unboxing dan naruh kartu. Dan akhirnya gue menemukan beberapa pilihan yang suits to my liking dan akan kita bahas di video kali ini semuanya. Yang pertama nyampe ke gua setelah gua order adalah Dexmat. Jadi gua bikin custom Dexmat karena menurut gua Playmat itu sama Dexmat sebenarnya nggak beda-beda jauh. Cuman kalau Playmat itu entah kenapa mungkin karena officially license harganya agak lebih atas ya. Jadi gue berpikir gue coba custom Dexmat aja atau Smoshpad pakai gambar yang bisa ikut membantu branding channel gue ini. Jadi seperti yang kayak kalian lihat sekarang, gue ngeprint Dexmat bergambar Miltank. Dan ada juga branding channel ini di ujung kiri bawah. Tapi ternyata setelah gue coba-coba, ada sedikit masalah sama Dexmat ini ketika gue pakai buat take. Logo gue out frame. Gak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya masih ada Miltanknya di layar ketika gue mungkin nanti akan unboxing dan mungkin juga ada pack opening dan lain-lain. Jadi nggak terlalu masalah banget lah. Agak sedih aja sih logonya nggak kelihatan jadinya ya. Item untuk menjaga kartu selanjutnya yang gue beli adalah binder. Jadi gue berusaha mencari tahu juga di YouTube dan juga browsing-browsing di website-website dan forum. Kriteria binder yang baik itu seperti apa sih? Dan ternyata ada perbedaan ya untuk inner sleeve yang biasanya di Ordinary 3 ring itu kita masukin kartu dari atas. Ternyata kalau binder-binder yang udah nempel sama covernya itu kita masukinnya dari samping, jadi lebih aman. Dan itu gue baru tahu sekarang. Jadi gue memutuskan untuk nyari binder yang udah jadi aja dan insertnya dari samping. Dan akhirnya gue coba browsing-browsing di e-commerce dan gue menemukan binder dari Heis. Bacanya apa sih? Gue nggak tahu. Boleh kasih tahu gue ini sebenarnya brand bacanya apa? Kenapa gue milih binder ini? Satu, selain dia side loading dan spek no PVC standarnya itu, gue suka dia pakai sleting. Jadi ketika binder ini lagi disimpan bisa di resleting dan itu sangat membantu agar tidak kemasukan debu kalau ditaruh misalnya di rak buku kayak di belakang gue ini. Karena yang namanya debu pasti akan ada aja dan agak males kalau debunya udah masuk sampai masuk ke insert sleeves-nya. Dan kemudian bagi gue sleting ini deal breaker-nya lagi adalah kalau gue lagi bawa-bawa binder ini, misalnya gue lagi mau ke rumah teman buat nukeran kartu atau lagi mau main atau lagi mau flexing aja mungkin suatu hari nanti. Binder ini aman menjaga kartu ketika gue transport. Maksudnya ketika lagi dibawa, misalnya lagi dibawa tangan, karena mau sampai kebalik pun atau kartunya sampai nggak sengaja keluar pun di dalam binder, pasti nggak akan pernah keluar dari bindernya itu sendiri karena ketahan sama sleting. Dan bagi gue itu sangat-sangat nice sih untuk menjaga kartu agar tidak sampai
jatuh ke tempat yang tidak seharusnya secara nggak sengaja gitu kan. Dan gue beli binder Heist ini yang ukuran 360 kartu. Dan gue beli binder Heist, gue akan nyebutnya Heist mulai sekarang. Gue beli binder Heist ini size yang 9 card per page dan bisa muat 360 kartu. Gue beli binder ini karena gue ada sedikit hasrat. Gue pengen ngoleksi secara lengkap kartu dari set Kilat Rasi. Kenapa gue pengen ngoleksi secara lengkap kartu dari set Kilat Rasi? Karena gue pengen ini jadi album atau koleksi kenang-kenangan saat gue kembali lagi main atau koleksi kartu Pokemon. Jadi mungkin set ini yang akan pelan-pelan gue lengkapin semuanya. Dan ketika gue lihat di buku set kolektor kemarin, set ini totalnya ada 244 kartu. Jadi ya gue butuh binder yang cukup muat setengahnya ya 250 kartu lah. Karena kan nanti juga pada perjalanannya mungkin gue akan mendapatkan kartu-kartu promo lainnya juga kan dari set Kilat Rasi ini. Dan gue juga beli binder yang lebih kecil, yang 4 card per page. Binder yang lebih kecil ini nanti mau gue pakai buat kartu koleksi dari chase card personal gue. Dan gue punya ide, gue mau bikin album koleksi based on artis ilustrator yang gue suka artnya. Jadi salah satunya yang mungkin kalian tahu, gue adalah pecinta Miltank, Pokemon yang agak susah untuk dinalar kenapa orang bisa suka. Tapi kalau orang yang pernah main Pokemon Gold atau Silver dulu pasti pernah dibikin frustasi sama Miltank dari gym leader Whitney. Yang pernah ngerasain kena roll out 5-6 kali pasti tahu betapa sedihnya dan susahnya ngelawan Miltank gitu satu. Jadi gue berniat untuk mengumpulkan kartu Miltank, tapi yang AR aja, karena kartu basicnya gue nggak terlalu suka juga secara artnya. Dan artis dari kartu Miltank ini adalah Yu Nishida. Ketika gue lihat karya-karya lain dari Yu Nishida ini, ternyata gue suka sama art style-nya. Jadi gue akan mulai mengoleksi kartu-kartu full art, seenggaknya dari Yu Nishida. Dan itu akan nanti gue taruh di binder ini. Nah, kalau ditanya meskipun mau ngelengkapin set Kilat Rasi karena buat kenang-kenangan memento gitu, ada nggak sih personal chase card yang gue pengen banget dari set Kilat Rasi ini? Jawabannya ada. Dari set Kilat Rasi ini ada beberapa AR, SR, dan SAR yang udah gue tandain di buku set kolektor kemarin. Gue stabiloin itu sebagai chase card personal gue dan akan gue tampilin di layar gambar-gambarnya. Dan ini adalah dari AR-nya dulu. Coba tebak. Dari AR ini chase card utama gue yang mana? Oke, chase card utama gue adalah Slakot. Karena gue melihat artnya kayak gue punya sedikit perasaan iri sama Pokemon ini, kayak hidupnya nggak ada beban banget. Nah, selanjutnya ini adalah dari SR-nya. Mostly dari SR-nya itu adalah gue mencari trainer sebenarnya karena gue suka koleksiin kartu trainer. Dan SAR-nya pun juga mirip sama SR-nya. Dan tentu saja semua orang pasti nyari kartu Pikachu, mau yang rainbow border yang SR maupun SAR. Dan itulah semua peralatan gue yang sementara ini gue beli. Dan kemarin juga ada yang komen di video gue sebelumnya dari Effendi untuk nyimpen super hit di sleeves kemudian dimasukin ke top loader dan di dalam box karena lebih aman. Thank you banget untuk inputnya. Gue sangat mengconsider input itu dan mungkin untuk nextnya juga gue akan mulai beli top loader dikit-dikit aja karena gue nggak terlalu percaya banget sama hoki gue untuk super hit. Jadi akan gue lakukan itu. Dan untuk selanjutnya gue akan mulai nyari lagi booster pack dari Kilat Rasi untuk mulai melengkapi koleksi album binder Kilat Rasi gue. Semoga gue bisa ngelengkapin koleksi gue ini dengan baik dan mudah. Harusnya sih nggak mudah-mudah banget ya, tapi ya semoga bisa lengkap suatu hari nanti. Sambil mungkin gue juga akan berpikir untuk bermain TCG-nya lagi. Gue mau mulai dari deck taktik aja. Gue lagi milih-milih. Kalau kalian punya rekomendasi deck taktik yang bagus, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau ada suggestion dari entah itu binder atau sleeves, penny sleeves, dan aksesoris lainnya yang bisa berguna untuk ngebantu gue menjaga koleksi kartu Pokemon TCG gue, feel free untuk tulis juga di kolom komentar. Dan nextnya gue lagi eyeing
set gantungan kunci Charizard. Gue lagi ngumpulin duitnya dulu karena ya jangan sampai hobi baru gue ini, lebih tepatnya hobi lama yang kembali ini sampai mengganggu hidup gue sehari-hari. Jangan sampai nanti gue dan keluarga gue porsi makannya berkurang atau malah nggak makan karena gue beliin merchandise atau kartu Pokemon. Dan nanti gue dimarahin sama bini gue kalau kayak gitu ya. Jadi sebaiknya kita hindarin saja. Oke, paling sekarang gitu dulu aja untuk video ini. Thank you guys for watching. See you next video.